Sita, diam aja. Dia nunduk gitu kan. Pas lihat ke sini, lah Sitanya lagi di tenda satu. Sama teman-teman lagi pada ngobrol. Gila itu. Nah setelah makhluk itu dikalahkan sama dia, tiba-tiba di mulutnya dia atau di tangannya dia terus ada kayak keris. Terus ada kayak apa, kayak gada atau apa gitu. Iya, Mulutnya. lo ngapain lo? Diam aja, lo diam aja. Kalau kayak gini caranya lo membahayakan tim gua. Kan kaki gua kelihatan tulangnya tuh ya, makanya masih kakek itu dibilangnya, tolong diobatin ini. Dia cuman kayak ngunyah kayak daun ini. Hilang. Luka gua nggak ada. Makanya kan pas sampai Jakarta itu kan gua coba lagi ke dokter loh. Kata dokter Ngeliatin. mengalami benturan sangat hebat. Ya ini. Tapi untung pas tujuan kaki lu nggak hilang, Mas. Itu kan nggak boleh seorang situ berenang, dan kita juga ngambil air juga nggak bisa. Rasanya nggak, rasa apa ya, kayak payau gitulah. Dia berenang. Lu apa lo lihat? Enggak, gue diajakin sama cewek-cewek lagi pada mandi. Kalau enggak mati. Bro, kenapa? Lo gampar gue deh. Lo gampar gue sekarang. Enggak, lo gampar gue deh. Ini bohong banget nih, kok banyak banget orang kayak zaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah, gimana? Sehat kan? Nggak bosen kan nontonnya? Nah iya dong, jangan bosen lah. Saya aja masih semangat ini. Nah untuk yang baru masuk nih ke channel Ria Puspita Official, jangan lupa Dika bikinin di sini. Nah subscribe cetuk, oke, like, share dan komen siapa sih yang mau jadi bintang tamu Teria selanjutnya, boleh di komen. Insya Allah tim dari kreatifku nanti menghubunginya. Nah untuk sahabat mistis, kali ini aku kedatangan bintang tamu. Dia pendaki yang gue kalau ngomong veteran dia ketuaan, senior, tapi udah kenal deket sama aku. Siapa dia? Pasti kalau yang nih kalau orang yang sering dengerin apa cerita-cerita misteri dari pendaki gunung pasti udah tahu sama beliau nih. Siapa dia? Assalamualaikum Mas Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heru Survipal. Channelnya kemana? Udah nggak aktif lagi, tapi gue Kenapa? nggak ada yang ngelola karena kesibukan gue juga. Admin juga sibuk, kru juga sibuk, ya udahlah. Oh kira semuanya sibuk sendiri. Iya, yoi. Sibuk dengan urusan masing-masing. Iya. Mas Heru sehat ya. Alhamdulillah sehat. Kegiatan apa nih sekarang kalau nggak ngonten, Mas? Kalau sekarang ada di main proyek pemerintahan sama bisnis itu gue apa? Peralatan komunikasi ya, HT. Oh, HT. Jadi kayak nyewa atau jual beli? Iya, sewa jual beli sama gue ngajar juga. Ngajar apa? Ngajar taekwondo sama ngajar fotografi. Bye-bye. Umur boleh tua, tapi dia tahu sekali kibas semua. Kek langsung. Mas Heru, kita udah lama juga nggak ketemu kan. Tapi kontak kita untuk komunikasi sering, Iya, alhamdulillah. Tuh semangat banget nih kalau ketemu sama Mas Heru. Apalagi terakhir kita ketemu di nikahannya Jo. Iya. Tapi lu cepet banget, Mas. Kucuk. Gue dari tadi, dia gue mau pulang. Iya, lama banget gue dari sore itu. Itu seru banget. Abis ketemu dari situ langsung gue kasih tahu Jo, kasih tahu ke Badru kalau mau bikin channel baru. Jadi udah mampir ke sini mereka berdua, itu makhluk berdua itu udah. Tinggal yang lain-lain belum. Nah, Mas Heru, kan orang tahu nih Mas Heru sering banget yang namanya daki gunung. Dari Mas Heru zaman muda emang udah suka banget, terus banyak banget cerita-cerita yang udah orang tahu. Tapi dari sekian banyak pendakian, yang mana sih yang paling berkesan horornya, berkesan ceritanya? Dari itu ya, pendakian ke Gunung Argopuro ya. Jadi kalau dibilang the big five, the 10 gitu ya, itu nomor satu ya Gunung Argopuro. Karena dari situ gue baru tahu silsilah keluarga gue. Dan di Gunung Argopuro itu, biasanya kan kalau naik gunung itu kan, kita tuh ya biasanya ya dapat terornya tuh, tanda kutip ya, pas turun gunung. Entah apa, kejadian apa. Ini dari gue mulai berangkat sampai turun, teror. Gimana tuh ceritanya? Maksud dari berangkat dari rumah?
Bukan Atau di pas perjalanan. jalan? Oh di perjalanan, Hmm, gimana hmm. ceritanya? Sebenarnya ceritanya panjang banget ya, udah ceritain sama teman kita itu, si Oke. Bang Jo itu. Jadi memang Gunung Argopuro itu gue belum pernah naik sama sekali. Gue nggak tahu medannya seperti apa, terus nggak ada literasinya kayak zaman sekarang udah gampang kan kita lihat di Google atau di YouTube. Dan gue tidak tahu apa-apa, dan waktu itu masih tahun 96. Tahun 96 masih umur berapa gitu gue aja lupa tuh ya. Gue 3 tahun. Oh iya? Iya. Umur berapa gue aja, kelahiran tahun 73 berarti umur gue 25 kalau 24 gitu kalau nggak salah. Dan memang waktu itu naik Gunung Argopuro itu memang itu udah berangkat memang kita bikin suatu pemetaan ya, peta triangulasi, dan di situ itu juga kita mengukurkan dana dan segala macam. Terus kita tadinya ada berlapan, terus akhirnya timnya berkurang jadi 6 orang. Kemudian dari tim kita tuh nggak punya modal. Nah di antara itu akhirnya temen gue ada yang ikut. Dan sampai sekarang gue nggak pernah ketemu tuh orang. Dia itu ternyata memang waktu naik gunung itu membawa maksud tertentu ya. Jadi ternyata dia anaknya paranormal. Oh. Jadi kalau dulu gue pernah lihat di acara-acara TV kalau orang ngambil benda pusaka yang mohon maaf ya dimedimisasi tadi kesurupan tiba-tiba di mulutnya ada emas lah keris apa segala macam, itu udah gue lihat tahun 96 di Argopuro itu. Iya, jadi memang dari mulai ada sesuatu bagi gue tuh yang bagi gue misteri itu ya. Jadi pas misalnya di nunggu teman gue itu yang orang Jember kan, lama banget. Terus ada saudara kakek dan nenek-nenek. Dia minta makanan sama gue. Minta makanan, gue pikir mohon maaf pengemis kan. Gue kasih nggak mau, kasih duit nggak mau. Maunya makanan dari situ. Terus tangan gue diambil. Bukan dipegang gitu kan. Di antara semua teman Denmas, ada yang tidak ada yang bermaksud buruk dalam mendaki gunung ini. Kan kok ditahu ya? Bentuknya ya, mohon maaf kayak pengemis tapi badannya bagus. Dan itu maghrib gitu. Dan waktu itu gue lihat, mungkin kok orangnya ngilangnya cepet ya. Mungkin karena lalu lalang mobil atau segala macam dia tahu gang kayak gitu. Ya udahlah. Dan memang itu belum naik. Belum. Dan memang karakter yang di Gunung Argopuro temen gue itu Eko itu penampilan mohon maaf ya, itu udah kayak dukun. Gelang kalung anting, gondrong. Bener kayak dukun bener. Dan memang untuk mendaki gunung memang duluan dia. Dan dia tipenya temperamental dan segala macam. Cuma waktu itu memang dia anak seorang paranormal ternama, uangnya banyak, ya udah kita ngikut aja. Dan kita ya otomatis lah semua biaya perjalanan istilahnya ada nambahin lah. Dan singkat cerita memang waktu mendaki gunung itu dari desa Baderan, itu kan jauh tuh Gunung Argopuro itu. Jadi kalau dari desa Baderan sampai puncak Argopuro turun lagi ke bawah Beremi itu udah kayak kita jalan kaki Jakarta Bogor. Wow. Zaman dulu tuh seminggu lebih perjalanan. Iya. Nggak kayak sekarang. Ya sekarang mah tinggal naik ojek. Emang ada? Ada, tapi nggak sampai puncak gunung. Kalau gue lihat di YouTube sampai pos mata air 1 mata air 2. Ya setidaknya ada yang membantu lah gitu untuk cepet ya. Di situ memang kalau orang bilang kalau di gunung itu memang nggak boleh ngomong sembarangan. Jadi waktu itu bilangin sama orang situ, kalau mau ngambil air kan situ ada namanya Sungai Kolbu. Dan di gunung itu nggak kayak gunung-gunung lain. Kita ketemu beberapa pendaki, ini nggak ada kita doang rombongan kita. Ya, memang ada lucunya juga ada. Suatu ketika teman gue namanya Boy, gue samarkan namanya. Dia kencing gitu ya. Terus tiba-tiba dia teriak gitu kan, dia kayak kelojotan. Ini bukan kesurupan gue. Kenapa? Ini mohon maaf nih gue nggak enak ngomong jorok nih. Nggak apa-apa ya. Kenapa emang? Kontol gue copot. Iya, kayak kelojotan gitu. Terus ya ditenangin sama teman gue, lu kenapa? Terus yang ada temen gue cewek, 2 orang. Lu keluar dari tenda, buka celana lo. Buka dong celananya, nggak apa-apa ternyata. Lo kenapa? Dia sampai gemeter gitu. Dia bilang, kata dia ya, gue lagi kencing, situ ada kayak daun talas, ada nenek-nenek jongkok. Jadi neneknya itu katanya begini, terus burungnya diambil itu, dicopot, keluar darah. Sepikir dan sepenglihatannya dia ya? Iya, sampai dikelojotan. Padahal ada. Ada, kan istilahnya kalau sekarang unboxing ya, komplit perabotan Lenong. Ya.
Ya, tapi di situ kita ketawa ngakak kan, Heeh, di tengah hutan gitu ya. heeh, heeh. Habis kita ketawa ngakak, ketawa. Begitu kita ketawa udah stop, adanya ketawa. Wah, langsung merinding langsung. Ada nyautin, wah langsung diam. Itu di daerah, kalau nggak salah dekat ya Sungai Kolbu situ. Emang itu tempat itu angker ya, Sungai apa namanya? Sungai Kolbu. Kolbu. Dan di Gunung Argopuro itu di dalam sejarahnya itu emang dulu dibangun landasan pesawat terbang di zaman kolonial. Di situ memang menurut ceritanya ya itu ada ladang pembantaian. Jadi untuk ngebangun landasan itu mereka menggunakan apa namanya kerja paksa. Rodi gitu. Jadi itu tempat rahasia ya. Guna biar rahasia itu nggak bocor sama TNI kita, itu penduduk itu dibantai semua, dikubur. Itu namanya daerah Cikasur. Gitu. Makanya sering banyak penampakan di situ. Kan dulu gue nggak tahu kayak gitu. Namanya baru pertama juga kan? Iya, baru pertama kali di situ. Nah di situ dan gue kan baru tahunya kan setelah turun dari gunung. Sejarahnya apa sih itu? Siapa sih Dewi Rengganis? Gitu. Itu zaman gue juga baru tahunya pas udah zaman internet dan YouTube. Kayak pas apa mitos dan legendanya di situ. Baru paham. Iya, di situ. Dan di situ memang banyak dari mulai kita teror itu banyak. Kayak misalnya teman gue cewek tuh satu lagi Yanti, satu lagi Sita. Nah di situ ada pondokan. Namanya cewek kan di pondokan gitu ya. Ya naik tangga kayak kayu gitu kan. Dia teman gue lagi beberes pakaian gitu kan. Panggil. Pas lagi begini, Sita, diam aja. Dia nunduk gitu kan. Pas lihat ke sini, lah Sitanya lagi di tenda satu. Di teman-teman gitu. Mas manggil? Enggak, menurut si sama Yanti, sampai dia pingsan, kenapa lo? Enggak, gue liat Sita manggil Yanti kok diem aja. Sita nunduk gitu katanya. Ternyata pas dilihat lah, jadi ada 2 orang, ini kayak diduplikat. Cuman kan waktu itu gue berpikir, ini perjalanannya panjang. Ini karena kita kecapean, kena hujan, belum makan. Kan positif thinking kan begitu. Nah, sementara teman gue ini, namanya Eko ini benar nama asli. Dia itu apa ya kalau dibilang zaman sekarang ya, dia mediumisasi. Di sebuah pohon besar, dia memakai ajian apa nggak tahu rapalan. Di situ gue lihat dia berantem dengan makhluk situ. Ini bukan makhluk yang sering gue lihat ya. Kalau kayak KPG itu ya, KPG itu maksudnya kuntilanak pocong genderuwo, gue udah biasa ngeliat. Oh iya, KPG nggak tuh? Gue udah bisa ngeliat. Ini siluman. Untung nggak KPL. Kiprana Lewu. Di situ dia berantem. Dia berantem dengan siluman tersebut. Itu berarti kayak dibanting-banting. Bener-bener? Iya. Gue di situ bilang, ini kenapa ya? Apa gue yang halu atau gimana? Dan tidak ada lecet sedikit pun, kecuali bajunya robek. Tapi Mas ngeliat wujudnya nggak? Lihat. Itu siluman tuh. Bukan tuh siluman apa tuh, aneh itu. Pokoknya kalau sekarang gue lihat tuh gambarannya, kalau sekarang gue lihat siapa ya? Kalau ada pelukis ya paranormal gitu ya. Ada lukisannya Ki Alan. Siapa namanya? Enggak, Solepati. Kayak gitu. Iya, yang bisa ngelukis kan. Itu seperti itu makhluknya. Gila itu. Nah, setelah makhluk itu dikalahkan sama dia, tiba-tiba di mulutnya dia atau di tangannya dia terus ada kayak keris. Terus ada kayak apa? Kayak gada atau apa gitu. Iya. Lo ngapain lo? Diam aja, lo diem aja. Kalau kayak gini caranya lo membahayakan tim gua. Kan temen gua kan pada bingung, ketakutan. Ternyata dia itu yang mengambil mustika. Seperti itu. Dan selama kita dari pergi naik gunung sampai turun gunung itu teror. Sampai di suatu saat gue jatuh di puncak Hiang. Jatuh dalam sebuah goa. Entah gue mimpi atau secara jasad. Pas gue bangun, pas gue lihat ini apaan ya? Ternyata kayak lendir-lendir gitu ya. Pas gue bangun, gue nggak bisa diri, duduk jatuh lagi. Terus gue raba ini, wah situ gue langsung diem. Ini antar gue mati atau enggak ya? Jalan keluar pas gue lihat tuh mati gue. Nah sampai gue teriak-teriak, nggak ada yang dengar suara gue. Sampai gue kok ada cahaya, tapi cahaya bukan lampu ya. Lama-lama terang, terus ada seorang kakek. Itu kakek itu sama yang gue ketemuin di
terminal bis Jember itu. Pakai siapa? Denmas nggak mimpi, saya bukan Denmas, nama saya. Dia ketawa aja. Pas baru tuh gue lihat, ternyata kaki kiri gue, tulang gue ya, itu udah putih keluar tulang. Berarti gue nyusruk ke goa itu sangat dalam sekali tuh. Tapi gue berasa tuh kayak kena apa ya? Kalau akar-akar pohon gitu, kayak ada nyangga gitu. Tapi gue rasa nih kayak bukan akar pohon, kayak badan ular. Dan gue lihat penampakan kaki itu, terus ada nenek itu ya kan, panggil Aki ini, ya. Dia kakek itu bilang begini, ini mirip kayak anak kita ya. Dalam mati gue mimpi bang, gue mimpi. Gue ngeliatin, ini orang apa benar ya? Di situ gue lihat apa kabut. Kan gue berpikir rasional kan. Ini orang apa enggak mimpi kamu. Gitu. Sampai singkat cerita diajak masuk, ini kok apaan ya? Kok istana, tapi nggak ada ujung. Itu semuanya tuh banyak apa harta gitu loh, kayak peti-peti emas, ada kalung, cincin segala macam. Nah itu gue lihat ada sebuah batangan emas, itu gue ambil. Nah ini buat saya ya, diketawa itu nenek itu. Nenek itu tinggi. Boleh tinggi. Kakek itu juga tinggi. Boleh, tapi cukup 40 hari. Maksudnya 40 hari apa ya? Ya kamu nikmatin 40 hari saja di dunia kamu. Setelah itu kamu tidak ada. Maksudnya ya kamu itu setelah itu kamu tiada di dunia ini. Oh, gue langsung lemes, ngejoprak lagi. Tapi dalam pikiran gue, ini gue mimpi banget ini. Itu bukan buat kamu, itu buat punya kamu. Bukan di situ ada pergolakan batin. Ini gue udah mati atau mimpi atau gimana? Atau mati suri, kan gue nggak ngerti kayak gitu-gitu. Ya kan sampai suatu, ini ceritanya panjang banget. Sampai diajak ketemu siapa nih ya? Itu ada di Singgasana, terus bajunya merah. Gue nggak bisa lihat mukanya. Itu terang banget. Ini kayak lampu ya. Itu kayak backlight gitu. Kau minta, saya nggak mau. Kau minta apa, minta aja sama ratu kita. Nggak, saya mau minta pulang. Gue digini, kamu tangan kamu nggak, saya mau minta pulang. Udah singkat cerita gue diajak masuk ke dalam ruangan, gue tidur. Di situ yang gue lihat yang aneh adalah itu piring, bukan piring kayak kita punya ya. Gede banget, terus kayak apel, pisang tuh 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari yang biasa kita lihat. Itu gue minum aja, gue makan aja. Di situ gue lihat ada 6 orang. Ya kalau dibilang mungkin dayang ya. Ada yang selendang biru, selendang kuning, orange. Warna-warni. Cantik-cantik. Tapi tinggi-tinggi semua. Jadi gue merasa, apa gue di negeri mana gitu kan? Ini kerajaan apa? Dia ketawa aja, senyum-senyum aja. Ya pokoknya singkat cerita, gue udah bilang sama si Akin ini itu yang gue bikin aneh. Dan itu ya, sepanjang gue jalan sama dia, semua orang sama dia hormat. Kayak sungkem gitu lah. Terus ada kayak prajurit yang bawa tombak kayak gitu ya. Ini kerajaan apa nih kayak ini? Diketawa aja. Akin ini siapa sih ini? Saya dipanggilnya Akin ini Nangka. Nangka itu apa? Kok kayak buah-buahan? Nangka, naga angkasa. Wah, semua ngejoprak pingsan lagi. Jadi ternyata di belakang punggungnya dia itu, kalau si kakek itu pakai pedang tuh bentuknya naga ya, tapi warna emas. Kalau yang si nenek itu warna perak, bentuknya naga. Ya gue beranggapan, ini mimpi gue. Bagus banget. Dan anehnya pas di goa itu ya, kan kaki gue kelihatan tulangnya itu ya. Makanya masih kakek itu dibilangnya, tolong diobatin ini. Dia cuma kayak ngunyah kayak daun ini. Hilang. Luka gue nggak ada. Kakinya ada. Makanya kan pas sampai Jakarta itu kan gue coba lagi ke dokter loh. Kata dokter mengalami benturan sangat hebat. Ini maju tulang gue. Ini kan kalau dilihat kan, ya ini kan agak maju nih ya. Nih. Oh iya, menonjol. Ya ini. Tapi untung pas dijual kaki lu nggak hilang, Mas. Ya walau alam ya. Makanya kan biasanya bisa kita nggak ngelihat kaki kita sendiri. Ya gue anggap kan gitu kan, apa itu mimpi ya? Antara percaya dan tidak percaya kan, di luar nalar apa segala macam. Pokoknya, dan di situ gue nggak tahu kan, kamu itu beruntung, kamu masih ada terah dari kerajaan Majapahit. Kan gue nggak ngerti terah itu apa. Kan kalau anak sekarang kan bilangnya zaman milenial, masa sih kan begitu. Gue menolak seperti itu, ya kan? Karena dididik sama Simba, kamu nggak usah pelajari kayak gini-gini.
Memang mbah gue tak kayak di rumahnya tuh memang banyak barang-barang pusaka. Cuma kita nggak diarahkan ke situ lah. Iya. Yang penting lo sekolah aja yang benar, Mm-mm. yang penting sarjana. Karena anak-anak mbah sama ini harus pinter. Maksudnya dalam arti harus pinter jadi orang, bukan pinterin orang. Jadi harus jadi sarjana. Gitu. Pokoknya panjang banget lah cerita Argopuro itu. Pokoknya kita pulang itu teror juga. Pokoknya sampai suatu ketika si Akin ini itu bilang gini, tolong balikin pusaka-pusaka kerajaan kita yang diambil oleh teman kamu itu. Nah itulah temanku namanya si Eko itu. Jadi sepanjang kita jalan naik gunung sampai turun gunung, dia itu mengambil barang-barang pusaka itu. Pokoknya singkat cerita si teman gue itu yang namanya Eko itu dia bertarung dan dikalah terus dia diikat sama penguasa situ ya. Kalau nggak salah itu di hutan lumut. Terus gue ingat yang dengan si pesan di Akin ini itu gue nggak tahu pada kaki gue masih sakit tuh ya. Gue lari katanya. Itu temen gue bilang si boy, bang lo lari, bro lo lari lo cepet banget bro. Perasaan gue nggak lari, kayaknya cuma ke jalan kaki. Itu kalau nggak salah jalan kaki 4 jam ya dari hutan lumut ke tempat gue base camp itu, sorry di Danau Taman Hidup. Itu bisa katanya sih setengah jam. Gue ambil yang dia ambil tuh mas Eko itu, gue balikin sama sesosok para punggawa-punggawa itu, udah. Gitu. Tapi Ekonya lu selamatin apa lu diemin aja? Akhirnya dilepasin. Dan semenjak dari itu Ekonya itu diem aja. Dia main ngerokok aja. Lo ternyata lo ikut sama gue ini ternyata ada maksud tertentu. Jadi nih Eko dan Mindra itu ternyata mereka narik-narik benda pusaka itu. Jadi terornya banyak banget terornya. Banyak banget, digangguin lah tenda ini. Terus teman gue, ada namanya Danau Taman Hidup ya. Itu kan nggak boleh seorang situ berenang. Dan kita juga ngambil air juga nggak bisa. Rasanya nggak, rasa apa ya, kayak ayau gitu lah. Dia berenang. Lu apa lo lihat? Enggak, gue diajakin sama cewek-cewek lagi pada mandi. Kalau nggak mati. Kalau itu mati. Siapa itu yang berenang? Si Boy sama si Jeffrey. Dia dalam matanya dia dilihat diajakin sama cewek-cewek. Dan memang kalau di Gunung Argopuro itu di Danau Taman Hidup kita nggak boleh membuat gaduh lah. Ya itu ternyata ada dari dayang-dayang yang di mitos dan legendanya itu Dewi siapa gitu lupa yang pakai selendang kuning. Nah itu dia akan bikin jadi tempat itu jadi berkabut. Terus ada puting beliung. Kan mitosnya begitu. Dan situ memang itu kerajaan Dewi Rengganis. Kan gue nggak tahu itu Dewi Rengganis siapa. Seperti itu. Ya, kalau teror banyak itu. Kalau Dewi Rengganis kan sekarang tahu nama Bis. Ya, Dewi Rengganis. Itu kan mitos dan legenda ya. Masa gue ketemu pas itu nggak mungkin. Ada Dewi Rengganis yang nggak mungkin lah, gue nggak tahu. Kan niat gue kan hanya ingin pulang. Nggak minta apapun. Dan memang selama perjalanan itu ada beberapa gue dapat benda pusaka. Sampai suatu ketika tahun 98 ke Gunung Argopuro lagi, tapi beda jalur. Terus ketemu kita ngecamp di Danau Taman Hidup. Di situ gue nggak boleh naik, gue sama Kuncen. Kamu di sini aja. Gue Kuncennya langsung begini, kayak gitu-gitulah. Gue sama temanku berdua kan. Temanku lainnya udah pernah naik. Ada apaan ya? Gue lagi kita bikin api unggun dulu, boleh bikin api unggun. Dari kita berdua masih cuma bertiga, banyak orang nongkrong begini, banyak itu. Wah, gue langsung. Bro, kenapa? Lo gampar gue deh. Lo gampar gue sekarang. Enggak, lo gampar gue deh. Ini bohong banget nih, kok banyak banget orang ke zaman dulu. Gitu akhirnya pusaka-pusaka itu ada di balik itu. Bukan panjang banget lah kita itu. Gunung Argopuro itu penuh dengan teror. Dari situ baru tahu gue silsilah setelah dari nyokap gue. Nanyanya langsung apa gimana Mas Heru? Gue pas itunya di tahun 2013 pas di umur 40 tahun. Gimana nanyanya itu? Bilang, "Bah, ini kita keluarga dari siapa sih? Emang kita benar dari Kerajaan Majapahit." Jadi sebelum gue umur 40, kamu berapa? 25? Enggak. 30 enggak. Berapa umurnya? Udah. Ambil itu, dibuka lah. Suatu silsilah gitu loh. Pas gue lihat bahasa Sanskerta itu gue langsung pusing. Tulisannya ya? Iya. Jadi memang pernah waktu itu gue umur berapa, gue lupa, waktu SMP gitu ya. Waktu habis lebaran, pokoknya lebaran lah. Situ kan banyak sepupu-sepupu segala macem. Pada tidur di sofa, ada tidur di mobil, ada tidur di bawah, di lantai, segala macem. Ada satu ruangan yang nggak berani tidur.
Itu ruangan pusaka mbak gue. Cuma gue aja yang berani tidur. Kenapa? Karena gue udah capek banget. Terus saudara gue bilang, Mas jangan situ mas. Ah bodo amat. Siapa yang nggak seneng? Kasur putih bersih, wangi. Memang banyak dupa. Itu barang pusaka semua. Gue tidur aja situ. Gue udah ngantuk. Tapi nggak ada aneh-aneh. Nah, pas gue bangun kan gue mau kencing karena rumah mbak itu masih ada sumur. Kamar mandi di luar kan, nggak ada kamar mandi di dalam. Zaman dulu banget lah. Iya, terus gue bangun. Siapa nih orang-orang kok banyak banget ya? Ada orang-orang pakaian zaman dulu. Misalnya gini nih, nenek siapa? Saya yang dikipas itu. Kakek siapa? Saya ditombak. Bapak siapa? Saya yang dikeris. Ini siapa? Saya di batu. Gue nanti nanya. Orang gede-gede banget ya. Oh, yaudah saya mau tidur ya. Karena saking polos sih gue nggak ngerti. Pagi-pagi langsung pada panik. Tanya masih mbak itu siapa mbak? Oh, kamu mungkin kalau sekarang dibilangnya kodam kali ya. Tapi kan bodo amat. Masa dia mau nyengkek gua? Ya kan gitu. Tapi lu bangun aman? Ya aman. Ya aman karena ya emang gua gak ada apa-apa. Nggak ada ini apa. Emang banyak. Barang-barang pusaka itu banyak. Dan memang kalau gua dapat barang-barang itu, gua kasih ke nyokap nggak ngerti. Udah kasih simbah aja. Bah, saya naik gunung dapat ini. Kamu ngambil atau dikasih? Dikasih. Oh, terus ya udah. Gitu. Mbak Putri. Mbak Putri. Kalau Mbak Kakungnya? Mbak Kakung mah karakternya orangnya diem aja. Kalau misalnya gue dimarahin, jangan dimarahin. Gitu aja. Nggak banyak ngoceh. Paling banyak ngoceh itu Mbak Putri. Gitu. Dan memang gue itu diajarkan maksudnya, kamu jangan, emang apa ya, jangan belajar klinik-klinik lah. Sekolah yang pintar. Memang ada beberapa sepupu gue belajar kayak gitu. Ada. Cuman nggak diarahkan ke situ. Oh banyak lah gitu kayak gitu. Karena tahu kali sebelum Mas Heru belajar kayaknya lu udah peka duluan deh. Paham nggak? Jadi daripada lo nanti kebablasan Mas, menurut pandangan gue ya, karena tahu nih lo nggak ngapa-ngapain aja tuh mereka jadiin lo magnetnya mereka. Karena terakhir itu kan. Nah udah terbiasa dengan magnet itu terus tiba-tiba lo malah mau jurus ke sana, hancur hidupnya. Bisa-bisa lo salah jalan. Iya. Banyak lah gitu. Sampai pernah waktu gue naik gunung terus nyasar gitu ya. Terus gue ketemu ada seorang anak kecil gitu ya. Anak itu gagu. Apa? Gagu. Sampai singkat cerita lah ketemu jalan keluar gitu ya. Terus gue cerita sama Simba. Bah, waktu itu saya naik gunung. Kalau nggak salah gunung apa sih Ndoro kalau nggak salah. Saya kesasar. Terus gimana? Ditolongin mana anak kecil gini. Nah Simba itu lagi ngomong sama temennya udah tua juga. Ngomong gitu ya. Apa maksudnya nih? Gini ngomongnya yang apa dulu waktu itu nggak masuk akal dan pikiran gue. Itu ngapain sih tuh? Jadi anak kecil nyamar, gagu lagi. Lah, berarti temannya dong. Ngomong mereka berdua gitu. Iya, jadi kayak mbah gue sama tetangganya lah istilahnya lah. Ngapain sih tuh dia jadi anak kecil? Gagu lagi. Tapi untung lah nggak apa-apa. Yang penting nolongin cucu gue. Nih, kan gue kan sungsang di situ. Nah, maksudnya apa ya? Sampai dulu pernah gitu lah. Kalau kamu naik gunung ini, ada abah yang di Bogor. Kalau naik gunung di Jawa Barat silahkan, abah di situ. Tapi kalau kamu naik gunung di Jawa Barat, Jawa Timur, keluar pulau segala macam, kamu ke saya. Nanti ada oleh-oleh buat teman saya yang jaga gunung. Bah, enggak ah, nanti saya nggak balik. Nggak mungkin lah, kamu anak abah. Berarti kan yang jaga gunung teman-temannya dia kan gitu. Ya. Cuman perawakannya macam-macam. Beda. Entah anak kecil, entah apa. Cuma kayak gitu gak ngambil pusing ya. Maksudnya selama gue pakem dikasih tahu, lu jangan ambil apapun. Kemana-mana harus sopan, harus adab, dijunjung tinggi. Udah itu aja. Jadi kalau Mbah bilang, setinggi apapun logika kamu jangan meremehkan adat istiadat dan adab setempat. Jadi ya permisi dan segala macam. Ya itulah. Tapi ada satu penasaran yang tadi belum diceritain. Gimana caranya Mas Heru keluar dari tadi gua tadi? Akhirnya keluar. Kelewatan itu. Jadi memang pas gue bilang Aki saya mau pulang. Itu nggak bisa tidur gue. Ya nanti aja, nanti ada teman kamu. Gue pikir teman gue ada di depan pintu. Gue berharap, gue yakin gue ini mimpi. Kita pas gue buka pintu, ada 6 orang itu yang cantik itu. Terus? Pas singkat cerita, gue dianterin masih Aki itu ke goa itu lagi. Pas gue teriak itu,
ya kan? Gue lihat ada suatu kayak cahaya matahari, pas gue lihat begini, nggak tuh jurang. Dan gua itu emang ada, silakan cek di YouTube. Dan gua itu sering dipakai buat para spiritualis. Iya, spiritualis. Nyari nyari barang-barang harta karun. Jadi memang dulu ceritanya dulu zaman kolonial itu pampasan perang itu sekarang banyak dicari. Jadi mereka tuh katanya gini tanda kutip ya, nyari bukan modus ya, pengen nyari apa namanya ada air tapi nyari barang pusaka. Soalnya yang gua tangkap dari cerita lo nih Mas, dia ada kayak perempatan, dia di bawah soalnya. Bawah. Jadi dia sebenarnya gampang nyari ke, maksudnya masuk ke sana tuh gampang. Tapi keluarnya yang susah. Betul. Karena pasti nyasar. Betul. Dan itu berasa jauh. Iya. Kayak gue pernah ke situ. Jadi makanya kalau kita ke gunung itu kenapa kita harus pakai trekking pole ataupun tongkat? Iya. Karena kita nggak tahu tuh, misalnya kayak Gunung Salak. Jeblos apa enggak? Iya itu. tahu. Kayaknya gue pernah ke situ. Seperti itu. Pernah. Sampai gue teriak cerita ditolongin sama teman gue. Ternyata gue di dalam gue itu, kata si Eko ya, dan teman-teman lain, gue kayaknya cuma semalam. Tapi suasana sore hari gitu terus. Di kerajaan itu kayak sore hari gitu. Perasaan gue cuma berapa jam, tapi teman gue bilang 2 hari. Cuman kan nanti kan nggak gue pikirin. Udahlah, gue nggak mau berdebat, gue mau pulang. Pokoknya begitu sampai di desa yang Bremu itu udah sore, itu bau bunga melati. Sampai ada tetua kampung langsung kayak mau nyembah gitu mungkin. Pokoknya dia bilang begini, selamat datang. Apa kayak bahasa Jawa gitu ya. Kanjeng Sinuhun Dewi Rengganis. Gue berasa berat gitu nih. Terus gue tanya, gue udah merinding nih. Gue panggil Mbah. Ini. Bilang cakep nggak? Dia nunduk aja. Gue emang udah biasa seperti kayak gitu, tapi kan gue itu merinding kan. Di samping ketakutan gue itu, gue apa ya? Coba buat iya, pengen ketawa gitu. Cakep nggak? Cakep, cantik Mas. Tapi nggak berani lihat ini. Ngapain? Gini. Kayak dipayungin, nganterin gitu. Ya gue nggak apa ya. Dalam mendaki gunung emang tidak ada niat apa-apa. Nah temen gue itu sepanjang itu mah diam aja sampai pulang ke Jakarta. Dia diam aja. Berarti mereka semua nungguin lu sampai ketemu ya 2 hari? Nunggu di atas puncak ya. Nah disitulah itu namanya kalau di TNI namanya jiwa korsa. Apa tuh? Sesusah apapun, gue akan tetap dampingin lo. Kan zaman apa ya, kita udah pernah lihat orang naik gunung kan, ditinggalin temennya, tersesat, ya kan? Ya sendirian. Itu. Ya itu. Kalau zaman sekarang udah nggak ada jiwa korsa, kayak jarang. Ada, tapi dikit ya. Dikit. Nah, selain di Argo Puro, ada lagi? Ada Gunung Slamet. Nah, Gunung Slamet dong. Gimana tuh ceritanya di Gunung Slamet? Nah, Gunung Slamet itu tahun 91 ya. Pertama kali itu naik Gunung Slamet ya. Pertama kali lewat Batu Raden. Gue naik Gunung Slamet udah sering. Tapi pertama kali ya kena teror itu tahun 91. Karena dari Mbak Ani itu. Mbak Ani itu ngomong sembarangan segala macem. Dia anak kolong. Nggak percaya ini itu. Anak kolong tuh apa sih? Anak kolong tuh anak ini TNI Polri. Oh. Anak tentara, polisi. Zaman dulu ngomongnya anak kolong. Anak kolong. Nah kalau zaman sekarang anak kolong mah anak gembel. Oh gitu. Kolong jembatan. Oke, terus gimana tuh ceritanya? Ya apa ya, dia orangnya emang cantik, teman arogan tapi baik. Dan dia juga dalam pendaki itu kita bertiga. Gua sama Mas Nano ya. Mas Nano kalau gua katakan dia itu pengaruh kejawen dan orangnya pendiam. Wah dia mah kalau gua naik gunung sama dia tuh udah kayak bisa ngobrol dengan para penghuni gunung. Jadi kalau dia pengen ngomong itu, gue diam aja. Dia ngomong siapa, gue diam aja. Oh iya, dia ngomong itu, dia ngomong ini, ngomong itu. Nah, Mbak Ani itu, pokoknya singkat cerita, pas kita naik, ada yang aneh ya, pas sama naik Gunung Slamet, sama kuncinya liat gue gini. Bu, bikinin air bu, ini bu, ikine putune yang selamat datang. Kan pada diengok, siapa ya, gue bilang. Kamu pernah kesini kan? Belum, baru sekali. Kayak panik gitu kan. Ya disuguhin makanan ini sama kopi teh, siapa yang nggak seneng kan? Gue makan aja. Terus dia bilang, kamu jangan lebih baik jangan naik dulu, mendingan besok kalau nggak ntar sore. Ya udah akhirnya naik sore. Ya itulah. Setelah Mbak Ani kayak gitu-gitu nggak percaya. Di situ dia sombong banget. Apa dia ngomong? Pak, kita pas naik itu sempat kena hujan kan, terus dia ngomongnya ngaco ya kan. Ngomongnya ngaco, terus dia bilang,
Dan waktu itu ikut Mas Nano udah dapat naik Gunung Slamet. Mm. No, gimana kok bisa nyasar gini-gini? Jangan-jangan sini banyak setan nih. Wah, kayak gitu-gitulah. Terus Mas Nano bilang begini, jangan ngomong begitu. Gini-gini. Malam ini kesurupan nenek penari. Dia bisa naik pohon, dia bukan anak panjat tebing, dia bisa naik pohon ke atas yang tingginya 20 meter. Terus turunnya kepala di bawah, kaki di atas. Terus matanya jelalatan begini, kayak nari-nari kayak gitu. Terus itu gue lihat, wah mas, ini kenapa nih mas? Gue situ langsung, gue bertiga kan, dan di situ gue paling muda kan. Mas, ini kenapa mas? Udah diem aja. Nah, hari kali ada setengah jam 1 jam kan, tawa gitu kan. Gitu. Di atas pohon dia bisa turun Iya. pakai pala. Udah kayak toke itu. Nah itu. Sampai dan Mbak Ani itu memang kesalahannya itu ya. Kan kita dapat teror gitu kan nggak mungkin nggak ada sebab, pasti ada akibat lah kayak gitu ya. Atau akibat dan sebab. Ya itu ternyata. Dan pas gue liat itu ya, pas kita istirahat di pos berapa gitu, gue lupa. Terus gue melihat suatu lingkaran kayak kabut itu. Kabutnya kayak gini, set gitu ya. Terus dari kabut itu, apaan ya? Terus ada bapak-bapak, waduh ganteng banget, tapi udah tua gitu kan. Pakai baju beskap Jawa. Sini ada Mas Nano. Mas, siapa mas? Kan gue pikir, nggak mungkin masa ranger ke gunung pakai baju bagus gitu. Sini. Gue nggak mau. Kayak gue keep notice, gue diajak. Terus kayak gue berasa kayak memasuki ruang hampa udara gitu, kayak ngambang gitu. Gue nggak tahu deh. Di situ baru yang sosok itu bilang, saya di sini disuruh sama eyang kamu. Eyang siapa gitu ya? Gue nggak ngerti zaman itu. Ditunjukin lah ini. Ini loh kalau apa yang paling aneh yang gue lihat di situ. Ada 2 orang, cewek cowok, badan manusia, ini kuda. Kakinya kuda. Iya, badannya kuda. Bah, itu kenapa, Mbah? Mereka kurang ajar di gunung ini. Mereka berbuat mesum di gunung ini. Kamu tahu artinya kuda? Nggak tahu. Kuda itu binal. Mereka binal, kelakuan seperti binatang. Makanya dikutuk seperti itu. Tapi kan gue beranggapan, gue mimpi banget kan. Yang anehnya di situ ada beberapa, gue lihat kayak pendaki ya. Dia minta tolong. Bang, tolong bang. Itu jaraknya deket ya. Gue nggak bisa menjangkau. Kayak ibarat dari sini ke sini Mas, ya. tolong saya, mas. Gue nggak bisa. Dan sosok itu bilang, kamu ngapain kamu tolong dia? Sekali lagi kamu nggak bisa keluar. Mereka, apa kalau dibilang udah terkodrat? Di situ ada udah Ya. nggak punya adab lah. Mereka ngelakuin hal salah gitu. Emang dikasih tahu sama sosok yang salah berubah, Mas Imbai. Eyang lagi ngapain? Eyang lagi rapat dengan para raja-raja Nusantara. Dalam hatiku begini. Dalam hatiku bohong banget gue mimpi. Ya kan gue beranggapan begitu. Mimpi bagus nih. Soalnya pas masuk lorong kayak gitu ya, kayak kabur itu gue berasa kayak ngantuk gitu. Set gitu loh, kayak gue keep notice itu. Nggak ingat apa-apa, tiba-tiba dibangunin. Seperti itu. Dibangunin dalam keadaan pingsan apa gimana, Mas? Dalam keadaan kayak biasa, bangun dong, bangun ya, kayak gitu. Tapi gue lihat, gue ada di situ lagi tidur. Itu apa namanya? Mereka Sukma ya? Enggak lah, iya. Apa tuh namanya? Rogo Sukma tapi Ya, lebih kayak lo bisa ngelewatin portal Ya soalnya. mungkin kayak gitu ya. Kan gue dulu nggak ngerti kayak gitu kan. Ditunjukin. Oh ini kalau minta kekayaan ini tuh apa ditunjukin tuh. Ada. Orang-orang apa mungkin kalau sekarang bilang pesugihan. Macam nggak percaya kan zaman itu kan nggak ngerti. Terus pokoknya singkat cerita, tolong ancarkan cucunya ini. Kayak gimana? Gue ngomong sama lo nih. Secara ini ilmu itu nggak nyambung. Bahasa juga beda. Orang Jawa pun juga nggak ngerti bahasa Jawa kuno. Tapi soalnya tuh nyambung aja. Kayak lo tahu aja gitu ya, Mas. Tolong dampingin ini. Itu yang ngawal gue 2 orang. Satu lagi pakai pedang, satu lagi pakai panah. Itu tinggi-tinggi, ganteng-ganteng. Cuma perintahnya cuma satu. Kamu jangan sekali-sekali kamu nengok ke belakang. Lo iseng nggak? Iseng. Ya namanya zaman itu demit semuanya, demit. Jadi demit tuh kayak nyerbu gue tapi nggak nyampe gitu. Oh, tapi masa ini lo jalan nih,
Tapi lu nengok ke belakang. Nengok. Wah, serem. Sampai suatu ketika kamu ikutin cahaya itu, jangan nengok ke belakang. Baru tuh, tiba-tiba, kan kayak sore kok, udah siang. Waktu gue udah di bawah. Gue teriak-teriak baru Mas Nano itu di atas. Setahu gue di bawah. Dan Bani itu ternyata tidur selama berapa malam tuh, nggak bangun-bangun. Makanya dibilangin tuh, apa sukmanya? Oh itu sukma, ditahan. Iya, tapi bisa kembali. Akhirnya kata Mas Nano, bangunin Bani. Ya udah gue bangunin Bani bangun. Gue yang bangun. Tidurnya ngorok gitu, ngeri juga ya. Ngorok kenceng. Dia nggak berasa apa-apa, cuma kayak tidur biasa, tapi dia berasa mimpinya itu dia digambar gitu lah. Kamu kurang ajar di sini, kamu kurang ajar kayak gitu. Percaya nggak percaya. Tapi mbahmu masih sehat, Mas? Udah nggak ada. Dari kapan itu meninggal? Wah, udah lama itu. Berapa ya? Yang meneruskan siapa? Nggak ada. Kan kalau gue di keluarga dari Mbak, gue paling tua. Oh, dari Mbak Putri. Mbak Putri paling tua gue. Harusnya yang meneruskan untuk membereskan lah, kayak rapiin pusaka gitu. Ya gitu, tapi gue nggak tahu sih. Ya ada beberapa, tapi ya gimana ya agak ada gimana ya. Itu mulai umur berapa berani buat ya udah nih Mbah gue terusin gitu. Walaupun cuma beberapa dirapihin. Lepas 40 tahun. Iya. Pasti kasih tahu terahnya. Ya. Ya gitu. Jadi kenapa sih Mbah? Kalau saya naik gunung selalu kena kayak gini, kenapa sih? Bukan kenapa sebenarnya. Apa tuh? Ya memang kalau misalnya Mas Heru, gue kalau jadi Mas Heru enak banget itu. Tenang, ada prajurit gitu. Tenang, ada anak buah gue. Karena kan yang namanya kita punya terah kan otomatis gini. Kerajaan itu udah nggak ada. Bahasanya kita tinggal cerita. Zaman dulu ada, tapi terus sekarang udah tinggal cerita aja. Tapi turun-temurunnya kan masih ada. Dan mereka mempunyai keyakinan kalau orang-orang tua mereka dulu yang lama, yang tua, yang mendahului mereka itu moksa doang. Ibaratnya nggak mati. Ada di alam tapi nggak berasa di deket kita gitu. Ya moksa lah pindah dengan di alam dia yang lebih kekal lagi. Nah dengan adanya orang turunan itu biasanya kalau leluhur-leluhur dari kerajaan itu ada tandanya. Entah itu dari tanda lahir benar-benar ada di kulit, entah memang raut mukanya mereka. Dan Mas Heru ya bakalan aman-aman aja kalau naik gunung. Karena mereka itu kayak menjalur, ngerti nggak? Dari gunung di sejawa tengah, sejawa timur, ibaratnya sejawa barat, mereka kan punya perkumpulannya masing-masing. Nah itu akan koneksi semuanya. Sejail-jail mereka sama Heru paling bikin jatuh doang, kepleset, tapi tidak melukai yang sampai parah. Tidak bikin tersesat yang cuma-cuma. Tapi kalau udah dari kerajaan Majapahit kayaknya tinggi deh. Kayak gue nih Mas, satu-satunya gunung yang berani gue laluin cuma Ciremai. Ya karena gue orang Cirebon. Terus ada keluarga dari bokap gue juga akhirnya adalah kuncen di sana. Gue udah pernah dikenalin sebelum bokap gue meninggal kan, ditemuin ini masih uakmu walaupun kayak dia beda ibu apa beda bapak gitu sama bokap gue kan. Ternyata di sana ngurusinnya. Jadi gue kalau ke Ciremai saat gue masih mau punya ilmu, kayak nggak punya ilmu bahasa gitu, ya gue aman-aman aja kalau di Ciremai. Dan seumur hidup gue udah 2 kali gue ketemu yang namanya macan kumbang di sana, yang hitam. Kan banyak yang bilang konon katanya kalau ketemu ini gini. Ya pas ketemu orang pada takut, ya gue biasa aja gitu. Tapi makanya kalau ke gunung-gunung lain gue nggak berani. Mata gue Mas, gue takut. Melihat yang aneh-aneh terus keucap, ngerti nggak? Coba lo Mas sharing nih sama gue. Penampakan yang paling serem itu kan manusia dengan badan yang aneh-aneh. Muka manusia atau badan manusia tapi setengahnya binatang. Itu paling aneh. Kan di saat di lokasi kita mau ngomong, mulut tuh susah nggak untuk ngeluarin? Iya. Gue mau ngomong lagi tapi gimana? Tapi hati lo terus. Kalau gue nggak bisa Mas Heru. Udah ngeliat gitu ya gue ngomong adanya. Ih, kok palanya manusia badannya ular gitu. Lah. Itu terucap kalau gue. Iya. Apaan ya? Ya, mati ya.
Kadang-kadang dalam hati, kadang-kadang Nah. terucap. Gue lihat dulu sikon temen gue, kalau temen gue nya penakut, gue tahan. Tapi kalau ke temen gue berani, itu apaan ya? Gitu. Tapi kalau sekarang kan udah tua gue, nggak kuat. Nggak kuat naik gunung. Udah kayak gitu mulut gue udah agak direm kan. Nah, Mas Heru, selama perjalanan mau di gunung manapun, ada nggak benda yang nggak pernah lo nemuin, nggak pernah lo ambil, tapi dia ikut secara goib? Jadi kayak tiba-tiba lo nyampe ada gitu. Pernah nggak? Ada. 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 Itu kemana? Mana tuh ya? Soalnya ada yang ngomong. Benda itu pun awalnya lu kacangin, lu diemin. Akhirnya lu baru nanya ini dari mana. Lu baru cari tahu. Tadinya lu bodo amat. Iya, ada. Itu sekian banyak, itu semua pewaris. Itu banyak ya sepupu-sepupu lo ngambil 1, 2, 3, 4, 5. Banyak yang marah. Suruh minta ditempatin di tempat mbah aja. Iya, ada. Tempat ngambek. Ngapain sih dipindah-pindahin gitu. Iya, ada. Jadi gini ya, ada cerita lucu juga, maksudnya gini, ada beberapa sepupu gitu ya, apa saudara gitu ya, saudara jauh gitu kan. Dia ada barang pusaka gini-gini. Gue spontan aja. Ya udah kalau nggak bisa rawat, kalau nyusahin ngapain? Gue ngomong gitu. Gue bilang, Pak De kan mau sekolahin anak, ya ini mau kita anak, ya ini mau sekolah ini segala macam kan. Sampai gue ngomong begini, engkau adalah buatan manusia yang diwariskan, pokoknya ilmu dari Tuhan, diwariskan kepada seorang empu yang sangat mumpuni atas izin Allah dan segala macam. Kita nggak berani, kita tidak bisa merawat engkau. Silakan balik ke utara, selatan, barat, timur. Kayak gue bilang gitu, itu terbang. Lah, gimana? Dibilang minyak kapal jinnya 5 juta. Ya mohon maaf ya, makannya susah. Ada orang mau berapa 50 juta? Udah jual aja Pak De, udah jual aja Bu De. Kan buat si bungsu untuk kuliah atau sekolah atau apa, hajatan. Ya lebih realita lah. Iya. Gitu. Oh kita nggak, Mas Heru aja. Lah gue kagak ngerti kayak gitu-gitu. Prosesinya ya, yang ngerti Mas Nano. Pakai uram. Bilang apaan kayak gini-gini ya? Gue kagak ngerti sampai orang pakai ini. Lo orang doa pada ngerokok. Lo ngerokok. Kayak gitu kan. Nggak ngerti ya? Iya, ya mohon maaf gue begajulan. Ya pemabok juga, main juri juga. Tapi kenapa gua nggak ngerti, nggak bisa, Mas Heru nggak bisa. Iya Lah nggak ngerti gua gitu-gitu. Karena turunan kan nggak bisa milih. Sekarang gini, lo bisa milih nggak Mas kalau orang tua lo itu bukan ibu lo atau bapak lo? Sih. Iya. Kayak gue nggak pernah milih Mas, nggak pernah minta. Buat kenapa gue harus saat ngelakuin yang gue pikir dari 7 orang yang bisa ngelakuin. Kenapa 6-nya gagal gue berhasil? Mau gue aja yang berhasil biar 6-6-nya teman-teman gue lain senior gue berhasil jadi dukun santet. Tapi ya balik lagi udah takdir, itu jalan hidup. Iya benar. Sekarang kalau lo nggak pernah tahu, misalnya Simbah nggak pernah cerita lo itu salah satu turunan juga dari kerajaan yang mumpuni tinggi, mungkin di gunung lo akan jadi Prasojo Muhammad kali kalau orang kesurupan yang kenapa dia? Kenapa? Iya. Kan nggak seru jadi Jo. Kan Jo lu mah nggak seru. Nggak tahu serem sih. Sekarang karena beda kan. Iya, kadang-kadang juga ada juga ya. Gue bukan seorang spiritualis atau paranormal ya. Emang ada keserupan ya. Jadi ada suatu ketika gue naik, udah lama nggak naik gunung nih. Di tahun 2021 nih. Naik gunung gede. Tapi kan sampai puncak karena kita waktu kena hujan gitu kan. Wah itu udah banyak, udah arti bukan teror ya. Karena gue kontennya juga. Ada salah satu subscriber gue itu kemasukan ini Putri Ular Rawadenok. Iya, dia punya ilmu lah kayak gitulah. Kata teman junior gue, dia punya itu bang, nantangin. Makanya pas di pos Rawadenok, bang, bakar rokok bang. Ini boleh gue sebutin nama rokoknya nih. Boleh. Minak Jinggo. Gue bakar aja. Dan itu yang si subscriber gue itu bilang, lo jangan diem aja lo. Kan kehujanan pakai jas hujan, makan dia begini. Kayak cewek. Jalannya udah kayak cewek. Gue liatin kenapa nih orangnya. Lentik. Pas gue gini, kok tangannya jadi panjang. Terus ada beberapa ya junior gue yang agak-agak indigo gitu kan. Bang, lo kenapa ngeliat tuh? Lo kenapa liat muka gue nunduk? Gitu bang, itu si cantik. Siapa? Ini cantik bang, badannya ulur sampai ke sana gitu. Oh gitu, cakep gak? Cakep bang, tapi gue berinding mah kenapa? Begitu ketawa taringnya gini. Oh, pas gue nengok, oh ya oke.
Ya itu dia demen sama yang si subscriber gue itu. Oh. Iya. Jadi Itu ngikutin terus. gimana itu? Gue nggak bisa gue nalar ya. Akhirnya udah lo gue bilang sama temennya, lo bawa pulang. Ya. Gue pikir kok apa gue ketemu teman, mana tuh si Mike? Iya om, dievakuasi sama keluarganya. Soalnya kita bawa ke puskesmas, badannya panasnya 41 derajat. Gila 41 derajat. Sorry 49. Ya ketempelan. Ya percaya nggak percaya ya, soalnya yang di klinik itu bilang, ini ketempelan ini. Iya. Sampai dia kencing kayak cewek, istrinya WhatsApp gua. Gue merinding, apa gue bilang, Putri jangan begitulah. Itu kasihan, nanti dia mau kerja, dia punya anak istri, jangan didahului. Gue ngomong aja masih Putri itu bodoh amat. Terus? Ya baik. Dia manggil gue Aden. Ya udah. Pulang. Kalau Simba silsilah keberapa sih? 9. Nggak tahu ya kalau di keberapa. Samba kuat banget ya. Kayak gitu lah. Keren Seperti juga. itu. Dan akhirnya sekarang cerita Argopuro sudah banyak yang tahu. Argopuro, Gunung Slamet, sampai itu siapa sih? Terus di Gunung Raung, Dewi Selendang Ungu. Nah, sampai gue samperin tempat paranormal. Kenapa? Ya itu minta jimat itu, Selendang Ungu itu. Yang bisa ngebakar siluman di kepret itu. Emang Mas dapet? Bukan dapat ya. Jadi waktu naik Gunung Raung itu, ternyata temanku itu yang cewek itu, dia mengambil suatu bunga itu bentuknya kayak bunga matahari. Ternyata itu bunga kesayangan Putri itu yang di Gunung Raung. Dan legenda dan mitos di Gunung Raung itu namanya Kerajaan Macan Putih. Dan di situ penguasa itu Prabu Tawang Alun. Prabu Tawang Alun itu sendiri masih terahnya anak keturunan dari Prabu Brawijaya V. Karena Prabu Brawijaya V itu mempunyai anak putra dan putri 117. Nah itu, situ. Jadi teman gue satu lagi dia ambil jepit tan emas, gambar logo kerajaan itu. Ya itu akhirnya, ya kesurupan seperti itu. Yang lagi-lagi yang Mas Nano itu menenangkan. Dan itu banyak ceritanya Gunung Raung itu. Makanya ada namanya pos demit, pos mayit. Nah di situ. Kenapa ada yang pos mayit? Karena di zaman kolonial itu setelah Indonesia merdeka sebelum agresi, itu orang-orang Belanda itu digantung di pohon-pohon itu. Iya kan dendam, digantung pembesar, tuan tanah segala macam digantung. Namanya bilang pos mayit atau lagi pos demit. Pos demit itu ya itu pasar setan. Banyak orang bisa pesugihan segala macam. Nah di Gunung Raung itu karena teman gue nggak betah yang nge-camp di pos demit itu, dia udah jalan-jalan itu, ada diteror dengan malang di situ, ya udah kita pindah, kita naik lagi jalan. Nah pas gue lagi jalan gitu tiba-tiba gue kayak jatuh gitu, kayak disengkat, terus gue pingsan, terus kehalangan pohon, terus kemudian ada nolongin gue seorang putri cantik. Putri cantik itu udah gue lihat di pos pesanggeran itu di Gunung Raung. Pas gue mau kencing terus gue bilang siapa nih ya, ada seorang noni Belanda gitu, ini ngajak sini tiba-tiba dari dalam tembok itu kan ada kabut ya, terus putri itu marah-marah hilang. Kemudian pas lagi yang gue kena sengkat itu di perjalanan mau ke Gunung Raung itu malam-malam itu, terus ada makhluk ya tinggi besar bertaring, baunya amis banget, ada tanduk 3, ada ekornya bentuknya kayak panah gitu. Itu mau nyengkek gua. Nah, Dewi Selendang Ungu itu dari selendang itu ngepretin itu. Si Selendang Ungu itu. Iya, ngepretin keluar kayak lidah api ngebakar siluman itu. Cuman kan di situ gue berpikir karena teman gue di dalam tenda kecuali Mas Nano ya, Mas Nano kayak tidur ayam. Kenapa ya kamu batuk-batuk? Iya Mas, tadi saya mau kencing. Terus saya kayaknya kebanyakan ngopi nih, tadi saya kurang makan. Mas Nano ketawa aja Mas Nano. Sejak kapan kamu naik gunung bawa selendang warna ungu lagi? Pas gue lihat di sini gua. Dikalungin. Kalungin. Nah itu dicari paranormal itu. Sampai sekarang masih ada? Ada. Udah nggak ada. Itu kemana selendangnya akhirnya? Hilang gitu aja? Atau diambil Mbah? Diambil Mbah. Gitu. Tapi bener loh, Mas Heru, cerita kalau kita
tidak pernah punya pengalaman atau kita tidak mengalami saat itu ya mungkin orang bahkan cerita Heru mah halu. Nah sampai ada kejadian saya cerita Jo di sini, lu nggak punya pengalaman horor enggak? Tapi gue hanya ngelihat, maksudnya ngelihat orang kesurupan, ngelihat temennya dia kesurupan. Saat itu pun ada ibaratnya badru. Nah gue tuh pelaku yang benar-benar orangnya kan positif banget gitu kan, dia logik banget. Tapi yang lucunya dari Badru kan nggak seru jadi dia, nggak ngeliat setan, ya kan. Beda kalau Mas Heru, terus Badru kan bisa. Makanya aku bilang orang yang paling lempeng ya cuma Jo doang. Dia bisa banget gitu dengan santainya orang kesurupan. Jadi cuma ngapa ya dia ya, kenapa ya, nggak seru. Tapi beda lagi sama orang yang tidak percaya sama sekali Mas. Mungkin cerita-cerita kita cuma khayalan belaka karena satu mereka tidak punya garis keturunan seperti Mas Heru. Mungkin kalau jadi cucunya Simbah bingung kali ya menjelaskan ke orang-orang banyak yang gue juga nggak minta, gue juga nggak pernah tahu, nggak pernah mau bahasa gitu kan. Nah oke, terima kasih Mas Heru buat cerita hari ini. Sumpah gue belum pernah sih Mas ditolongnya sama siluman gitu, keren banget. Tadi ada kelupaan yang di Gunung Gede itu. Jadi ada seorang pendaki yang turun. Jadi memang waktu di Gunung Gede itu pas sebelum naik itu malam-malam itu banyak. Jadi kata di atas puncak ada 2.000 orang. Puncak gunung? Iya. Gue nanya sama ranger, kenapa nih? Jadi di antara para pendaki itu ada yang turun ya. Itu 50 orang tuh banyak pendaki cewek. Ada yang ada keselnya dan segala macam, selebihnya keseru. Nah, menurut gue nih ada pendaki gue bilang, Mbak, pakai koyo cabe. Nah si cewek itu lihat gue, apaan sih ini gini-gini. Tapi menurut teman-teman gua, lo nggak ngomong begitu bro. Lo ngomong, lo jangan, lo keluar dari badan tuh cewek itu. Itu cewek itu kerasukan. Tapi menurut gue, lah gue pengen kasih kalau koyo cabe, kenapa gue dibentak gitu. Tapi gue dibilang, lo nggak bentak bro. Lo nggak bentak tuh cewek itu. Nggak lama kemudian sadar dia. Kan katanya, tapi gue nggak percaya. Tapi ya lo tanya dia gitu. Ya nggak tahu ya. Tapi kalau sekarang masih nggak? Apanya tuh? Suka kayak misalnya ke rumah orang atau lagi pergi kemana ada orang kesurupan masih begitu? Atau hanya bisa peka yang sensitif banget ada kayak gitu, di gunung? Kalau di gunung kayaknya auto. Oke. Kadang-kadang gue sama kadang-kadang ngejeblak aja kan. Bisa lagi ngerokok gini kan, lagi ngerokok. Terus ada orang datang. Kan di kantor gue tuh ada akuarium gitu kan. Aduh ngapain? Mas bilang, itu macannya parkir di luar macannya ya, ikan saya takut. Kan binatang lebih sensitif. Itu ikan langsung kayak akuarium kayak bergelombang. Nggak babumi kagak. Bawa ini loh kodam-kodam kayak gitu. Iya. Sampai ya kalau Jo kan bilang ngapain, kalau gue bilang ngapain bawa gini ke tempat gua, bawa bodyguard. Taruh aja bodyguard di luar. Maaf. Kadang-kadang gitu aja, nyeplos aja, kadang-kadang ngerokok. Ada kesurupan malah gue diemin. Bener kayak Jo gitu. Gua gini, ngapain lu? Ngapain lu sini? Lu keluar. Ini keluar. Kayak gue kalau belum dipanggil nggak mau. Ya ntar kita pegang-pegang, sotoy lagi. Iya, ya kan? nah, gue nggak megang gitu. Iya. Apa aja, ngapain lu? Keluar lu. Tapi kalau orang lain lihat, lu ngebentak dia bro. Lu ngebentak dia, tapi itu kayak bukan lu. Katanya kan begitu. Tapi gue nggak percaya. Gue nggak percaya kalau sebelum ada videonya. Jadi kalau kayak gitu lo videoin gue. Nah, biar ngeh deh tuh. Iya, enggak, lo berbeda bro. Suara lo kayak kakek lah. Lo bisa bahasa Sunda, padahal gue nggak bisa bahasa Sunda, nggak bisa bahasa Jawa. Kan aneh. Beda lo bro. Kan kita pernah lihat nih ada seorang anak kecil kok ngomongnya ke orang dewasa. Ya itu kan di namanya istilahnya apa istilahnya? Reinkarnasi. Bukan. Apa ya? Apa nih? Bukan disusupi apa kayak gitulah. Oh badannya dia. Kayak seperti gitu. Ya itulah kalau pengalaman gue di beberapa gunung itu. Keren loh. Ya mungkin, aduh. Gue tuh kalau jadi Mas Heru juga bingung sendiri karena jujur itu tingkat dewa sih. Kenapa gue bilang tingkat dewa? Siluman aja takut gitu kan sama lo Mas. Berarti seharusnya tuh siluman itu bikin CV buat jadi bodyguard lo. Tapi sumpah lo Mas, kenapa gue selalu pengen terus ngundang lo, ada aja gitu cerita yang gue gak nemuin dari orang-orang lain kayak ini.
Kita sebelumnya juga di Misteria kan udah ngundang Mas. Mhm. Di channel YouTubeku sebelumnya udah ngundang Mas Heru. Tapi nggak yang se-epic ini, ada lagi ceritanya, ada lagi gitu kan. Karena saking panjangnya lu juga bingung mau ceritainnya yang mana dulu. Iya. Yang segi yang mana dulu. Tapi sebelumnya gue thank you banget Mas Heru. Iya, sama-sama. Makasih banget. Jangan kapok kalau gue minta tolong jadi narasumber. Oke. Nah buat sahabat misi semuanya cerita Mas Heru, terus cerita narasumberku yang lain, memang ini di luar nalur, ya kan, di luar logik orang pemikiran biasa, karena yang kita lihat ini bukan lagi spekulasi dari benda hidup yang tiba-tiba melayang, tapi ini wujud, langsung mewujudkan ya, kayak misalnya Mas Heru ngelihat bentuk, ini bentuk orangnya begini, bentuk wujudnya ibaratnya kelihatan gitu, ada mukanya begini, badannya begini. Nah untuk kalian yang belum pernah ngeliat, belum pernah ibaratnya tahu bentuknya, ya mudah-mudahan dengan cerita kayak gini adalah inspirasi sedikit. Dan kalau nanti main gunung, naik gunung, dijaga adabnya, dijaga attitude-nya, etika bicaranya, terus tangannya jangan jahil, jangan cabut ini, ngambil ini ya Mas ya, bener ya. Betul. Jadi alam itu bersama bareng sama kita. Jadi kalau alam kita jaga, kita sayang, kita ibaratnya punya adab ke dia, etika kita bagus sama alam, alam akan menjaga kita. Betul. Buat semua sahabat misis, yang buruk dibuang, yang positif diambil, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya yang paling gak sempurna. Jadi buat sahabat misis yang belum pernah subscribe, hanya nonton doang, tolong Dika, lagi Dika gue panggil nih sebelah sini. Nah ini ada tombol subscribe nih gratis, pencet. Nah share, komen-komen, di like. Terima kasih buat sahabat mistis. Jangan lupa selanjutnya dari narasumber, ceritanya apa lagi, keseruan apa lagi, misterinya apa lagi, mistisnya apa lagi, horornya apa lagi. Jangan lupa kolom komentar dicatat siapa aja sih yang mau diundang. Terus mau cerita apa sih, bahas apa lagi, boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.